Seperti yang kita alami saat ini, pandemi COVID-19 masih terus berlanjut, tanpa adanya tanda-tanda perbaikan. Hal ini juga mengubah kehidupan sehari-hari kita, di mana kita tidak bisa lagi bertemu dengan teman atau orang lain sebebas-bebasnya. Kita juga tidak bisa bekerja lagi dengan optimal. Belum lagi kita sering mendapatkan berita atau informasi yang kurang mengenakan, baik di media sosial maupun di media massa. Nah, hal-hal ini lambat laun dan tanpa terasa dapat mengakibatkan permasalahan psikologis pada diri kita. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana pandemi ini mengakibatkan permasalahan-permasalahan psikologis pada diri kita, bagaimana kita dapat mengenalinya, dan bagaimana caranya kita bisa mengelola permasalahan tersebut. Pandemi yang telah terjadi sejak tahun 2020 lalu ini telah mengubah kehidupan kita secara signifikan. Muncul berbagai permasalahan psikologis yang tidak hanya mempengaruhi mereka yang terkena dengan COVID-19, tetapi juga yang tidak. Permasalahan-permasalahan psikologis yang muncul antara lain adalah stres, depresi, kecemasan, rasa kehilangan arah atau tujuan, dan masalah-masalah lainnya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah orang dewasa yang menunjukkan gejala-gejala depresi maupun kecemasan, meningkat dari 10% ke 40%. Sementara itu, penelitian terhadap mahasiswa di Indonesia menunjukkan bahwa sebesar 40% dari partisipan dalam penelitian itu memiliki gejala-gejala depresi. Untuk mengetahui mengapa pandemi ini bisa memunculkan stres pada diri kita bisa melihat pada 5 ciri-ciri situasi yang dapat menyebabkan stres. Yang pertama adalah perubahan kehidupan. Ciri-ciri yang kedua adalah waktu yang tidak tepat. Ketiga, ketidakjelasan. Keempat, situasi yang tidak diinginkan. Dan yang kelima adalah situasi yang tidak dapat dikendalikan. Nah, pandemi ini itu setidaknya memenuhi 4 dari 5 ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi. Pandemi ini mengubah kehidupan sehari-hari kita, kemudian kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kita pun juga tidak ingin terkena dengan COVID-19 itu, dan diri kita sendiri tidak mampu mengendalikan COVID-19 secara langsung. Nah, maka dari itulah mengapa pandemi ini akhirnya bisa menimbulkan stres pada diri kita, setidaknya secara teori. Itulah mengapa kita perlu mengendalikan stres yang kita rasakan dari pandemi ini. Nah, stres ini perlu dikelola dengan baik. Semua orang pasti mengalami stres di suatu saat, dan penting untuk bisa mengelola stres dengan baik, karena jika dibiarkan berkepanjangan akan memberikan dampak-dampak negatif pada kesehatan maupun merubah perilaku kita. Nah, dampaknya pada perilaku antara lain bisa meningkatnya penggunaan rokok, kemudian meningkatnya konsumsi makanan tinggi lemak, menurunkan tingkat olahraga, ataupun menurunkan jam dan kualitas tidur. Sementara dampaknya pada kesehatan fisik kita adalah stres dapat meningkatkan tekanan darah kita, kemudian meningkatkan risiko penggumpalan darah, yang berarti risiko stroke dan serangan jantung akan meningkat. Kemudian hormon stres pun juga akan meningkat, imunitas tubuh juga dapat menurun, dan risiko diabetes pun juga akan meningkat. Itulah kenapa stres perlu dikelola dengan baik supaya efek-efek negatifnya yang kita rasakan dapat diminimalisir. Kita juga perlu untuk tahu perbedaan antara stres dan depresi. Keduanya seringkali dianggap sama, padahal kedua masalah ini berbeda satu sama lain, baik ciri-cirinya maupun penanganannya. Stres merupakan perasaan overwhelmed atau kewalahan dengan tekanan yang terjadi pada hidup kita. Sementara depresi adalah perasaan down atau tidak bertenaga, tidak memiliki ketertarikan dan motivasi dalam melakukan kegiatan sehari-hari, dan dapat diikuti perubahan pola makan dan tidur. Gejala-gejala lain yang dapat menandakan seseorang mungkin depresi antara lain adalah memiliki masalah berkonsentrasi, kemudian masalah ingatan, mudah marah atau sebal, serta menarik diri dari orang lain. Sementara itu, gangguan kecemasan adalah kondisi di mana seseorang mengalami kecemasan atau ketakutan pada satu atau lebih hal secara berkepanjangan. Gejala-gejalanya itu mirip seperti stres dan depresi, yaitu susah tidur, susah berkonsentrasi, mudah marah, merasa lelah, detak jantung cepat, dan tubuh terasa tegang. Nah, jika ada orang atau diri sendiri memiliki gejala-gejala ini, maka ada baiknya jika dibawa ke profesional seperti konselor atau psikolog, karena merekalah yang dapat menangani gangguan seperti depresi atau kecemasan dengan efektif. Lalu, bagaimana caranya kita bisa mengelola stres dengan baik? Nah, salah satu caranya untuk mengelola stres dengan baik adalah dengan coping. Stress coping dapat dibagi menjadi dua, emotion focused dan problem focused.
Nah, metode emotion focused berfokus pada mengendalikan emosi atau perasaan yang kita rasakan terhadap suatu kejadian. Sementara problem focused berupaya untuk mengendalikan permasalahan yang kita alami. Nah, tentunya dalam kejadian pandemi seperti ini, kita tidak bisa menggunakan metode problem focused karena kita tidak bisa mengendalikan pandemi itu sendiri. Nah, maka dari itu, metode yang tepat adalah emotion focused coping. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam emotion focused stress coping? Pertama adalah meditasi. Kemudian kita juga bisa beribadah seperti sholat, berdoa, atau berzikir. Kita juga bisa menuliskan perasaan-perasaan kita dalam suatu jurnal gitu. Dan kita juga bisa mengalihkan perhatian kita dengan melakukan aktivitas lain. Misalnya suatu saat kita merasakan stres, merasa tidak nyaman, kita bisa mengalihkan perhatian kita dengan berjalan kaki, mengelilingi desa mungkin seperti itu. Hal lain yang dapat kita lakukan untuk mengelola stres dengan baik adalah dengan memiliki dukungan sosial yang baik. Nah, dukungan sosial ini dapat dibentuk dengan memiliki hubungan yang kuat dengan keluarga, tetangga, atau masyarakat sekitar. Nah, dukungan sosial ini pun juga penting, terutama untuk lansia, karena dukungan sosial ini dapat membantu untuk mengurangi risiko memiliki permasalahan psikologis, serta terjangkit penyakit-penyakit fisik. Nah, dukungan sosial ini sifatnya dua arah, yang berarti kita bisa memberikannya kepada orang lain atau menerima dari orang lain. Ada 4 jenis dukungan sosial. Yang pertama, dukungan emosional. Ini berupa empati, perhatian, kemudian kepedulian, dan semacamnya. Kemudian, dukungan instrumental. Ini berupa dukungan material, seperti baju, makanan, uang, dan masih banyak lagi. Ketiga adalah dukungan informasi, di mana ini adalah informasi yang tepat mengenai seseorang atau suatu kondisi lain. Dan yang terakhir adalah dukungan persahabatan, di mana ini adalah memberikan waktu, menyisihkan sedikit waktu untuk menemani orang lain beraktivitas. Seperti itu. Nah, dukungan-dukungan yang akan diberikan ke setiap orang itu pasti berbeda. Maka dari itu penting untuk kita mendengarkan, memperhatikan, dan memahami apa kebutuhan dan keinginan orang lain, supaya kita bisa mendukung mereka dengan tepat. Nah, hal lain yang dapat kita lakukan untuk mengelola stres adalah dengan melakukan aktivitas religius. Beribadah, berdoa, atau aktivitas religius lainnya seperti sholat, zikir, itu dapat membantu kita merasa tenang dan damai. Nah, berdoa pun juga bisa membuat kita melihat suatu kejadian dengan sudut pandang yang positif. Jadi kita bisa mengurangi pikiran-pikiran negatif yang menyertai dari suatu kejadian. Kita juga dapat mengelola stres dengan melakukan aktivitas di alam bebas. Misalnya menghabiskan waktu di alam atau berjalan-jalan mengelilingi desa. Nah, itu dapat membangun kesejahteraan emosional kita dan mengurangi perasaan kesendirian, serta mengurangi gejala-gejala stres yang kita alami. Terakhir, jika semua itu telah dicoba, tetapi Anda masih merasakan stres atau permasalahan lain yang tidak dapat Anda atasi sendiri, akan lebih baik jika Anda meminta bantuan profesional seperti psikolog. Meminta bantuan psikolog ini bukanlah sesuatu yang buruk. Ini justru tandanya bahwa Anda sadar bahwa ada yang salah pada diri Anda dan Anda tidak dapat menanganinya sendiri. Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini, ada beberapa layanan konseling psikologi daring yang diberikan oleh instansi-instansi tertentu, seperti sewaktu itu pernah ada dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, kemudian ada pula dari Unit Konsultasi Psikologi UGM. Nah, Anda juga bisa pergi ke puskesmas-puskesmas terdekat, karena puskesmas-puskesmas terdekat ini sekarang sudah ada layanan konseling psikologi yang dapat diakses secara gratis dengan menggunakan BPJS. Itu saja informasi yang dapat saya berikan untuk video kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat memberikannya di kolom komentar. Terima kasih.